Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah, selamat datang kembali di perjalanan epik kita menelusuri sejarah kerajaan Pajajaran. Di episode kali ini, kita akan menyelami masa kejayaan kerajaan legendaris ini di bawah pemerintahan seorang raja yang namanya abadi dalam sejarah dan legenda Sunda, Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Bayangkan sebuah kerajaan megah di tanah Pasundan, dengan ibu kota yang gemilang, perdagangan internasional yang berkembang pesat, dan masyarakat Sunda yang kaya budaya. Tapi, di balik kejayaan itu, tersimpan kisah-kisah legenda yang memikat dan penuh misteri. Mari kita telusuri bersama. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa nyalakan notifikasinya dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita sejarah lainnya. Sri Baduga Maharaja memerintah kerajaan Pajajaran pada abad ke-15, dan namanya hingga kini tetap dikenang sebagai raja yang bijaksana dan gagah. Pemerintahannya dikenal karena reformasi besar-besaran yang membuat Pajajaran menjadi kerajaan yang stabil dan maju. Salah satu langkah pentingnya adalah pembangunan ibu kota Pakuan Pajajaran. Kota ini dirancang dengan cermat, memadukan keindahan arsitektur, sistem pertahanan yang kokoh, dan aliran sungai yang strategis. Tidak hanya sekadar menjadi pusat pemerintahan, Pakuan juga menjadi simbol kekuatan, kemakmuran, dan kebudayaan Sunda. Prabu Siliwangi juga menekankan tata pemerintahan yang adil dan efisien. Ia membagi wilayah kerajaan menjadi beberapa pemerintahan lokal, dipimpin oleh bangsawan terpercaya, tetapi tetap berada di bawah pengawasan raja. Sistem hukum yang diterapkannya menekankan keadilan sosial, perlindungan rakyat, dan penegakan adat Sunda. Ibu kota Pakuan Pajajaran dibangun bukan hanya sebagai pusat politik, tetapi juga sebagai pusat ekonomi, budaya, dan perdagangan. Kota ini dikelilingi benteng pertahanan, kanal-kanal untuk irigasi, dan pasar yang ramai. Prabu Siliwangi juga memerintahkan pembangunan bangunan publik, taman, dan tempat ibadah, sehingga Pakuan menjadi kota yang indah, tertata, dan nyaman untuk rakyatnya. Jalan-jalan di ibu kota dirancang agar memudahkan perdagangan dan komunikasi antar wilayah, sekaligus memperkuat kontrol pemerintah atas seluruh kerajaannya. Kejayaan Pajajaran tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari perdagangan internasionalnya. Pajajaran dikenal sebagai penghasil lada, beras, kayu, dan emas, yang menjadi komoditas penting di pasar internasional. Pedagang dari Jawa, Sumatera, dan bahkan negeri asing seperti Tiongkok dan India datang untuk berdagang. Pelabuhan dan jalur perdagangan strategis membuat Pajajaran menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pajajaran tidak hanya mengekspor barang, tetapi juga mengimpor budaya, teknologi, dan ide-ide baru yang memperkaya kehidupan masyarakatnya. Di masa Prabu Siliwangi, kebudayaan Sunda mencapai puncaknya. Satu seni dan musik, tari-tarian tradisional, gamelan, dan seni ukir berkembang pesat. Dua tradisi dan adat, upacara adat, ritual keagamaan, dan perayaan panen menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Tiga hukum dan tata sosial. Prabu Siliwangi menekankan hukum adat Sunda, yang menekankan keseimbangan antara raja, bangsawan, dan rakyat. Kebudayaan Pajajaran bukan hanya seni, tetapi juga menjadi alat pemersatu rakyat. Cerita rakyat dan legenda, seperti tentang Prabu Siliwangi sendiri, berkembang dari mulut ke mulut dan hingga kini menjadi bagian dari warisan budaya Sunda. Selain sebagai raja yang bijaksana, Prabu Siliwangi juga dikenal melalui kisah-kisah legenda yang menakjubkan. Harimau Prabu Siliwangi. Konon, Prabu Siliwangi memiliki hubungan mistis dengan harimau, simbol kekuatannya. Beberapa cerita mengatakan bahwa ia bisa berubah menjadi harimau untuk melindungi rakyatnya. Kebijaksanaan dan keadilan. Banyak legenda menceritakan bagaimana raja ini menyelesaikan sengketa dengan cara adil dan penuh pertimbangan, membuat rakyat sangat menghormatinya. Keabadian nama Prabu Siliwangi. Bahkan setelah kerajaan runtuh, cerita tentang Prabu Siliwangi terus hidup, seakan menunjukkan keabadian pengaruhnya dalam sejarah Sunda. Masyarakat Pajajaran di masa kejayaan hidup dalam keseimbangan antara pertanian, perdagangan, dan budaya. Pertanian, rakyat mengolah sawah dan ladang dengan sistem irigasi canggih yang dibangun oleh pemerintah. Perdagangan, pasar kota Pakuan menjadi pusat transaksi barang lokal maupun impor. Seni dan pendidikan, anak-anak belajar tentang adat, sastra Sunda, dan keterampilan tradisional sejak dini.
Sistem sosial ini menciptakan rasa solidaritas dan identitas bersama, membuat Pajajaran menjadi kerajaan yang kokoh dan berpengaruh di Nusantara. Masa kejayaan Pajajaran di bawah Prabu Siliwangi meninggalkan warisan budaya dan politik yang abadi, struktur pemerintahan yang terorganisir dan adil, kota Pakuan sebagai simbol kekuatan dan kebudayaan, tradisi dan legenda yang masih hidup hingga sekarang. Kejayaan ini menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang bijaksana dan pembangunan berkelanjutan bisa mengangkat sebuah kerajaan menjadi pusat kekuatan regional yang dihormati. Demikianlah kisah masa kejayaan Kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, dari pembangunan Pakuan Pajajaran, perdagangan yang makmur, hingga perkembangan kebudayaan Sunda yang megah. Namun, cerita Pajajaran belum selesai. Di episode berikutnya, kita akan menyelami masa-masa penuh tantangan, intrik politik, dan legenda-legenda menakjubkan yang terjadi setelah puncak kejayaan ini. Kalau kalian penasaran bagaimana kerajaan ini menghadapi konflik dan mempertahankan kejayaannya, jangan lupa like video ini, bagikan ke teman-teman kalian, dan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian, bagian mana dari masa kejayaan Prabu Siliwangi yang paling menakjubkan atau misterius? Sampai jumpa di episode 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.